Salam sejahtera bagi kita. Saya Betty Marpaung dari Jemaat Agape Gereja Porsea. Pada sore hari ini saya ingin menyaksikan bagaimana kehidupan saya, penyertaan Tuhan kepada saya 2 tahun yang lewat sampai di hari ini juga. 2 tahun yang lewat, tahun 2020, awal bulan 12, saya merasakan saya demam. Saat itu, saat kami mengadakan video untuk membawakan lagu dari Jemaat Agape untuk dibawakan di Hope Channel juga, malam harinya saya merasakan meriang, saya merasakan saya seperti demam. Saya berpikir mungkin ini hanya demam-demam biasa sampai 1 minggu. Akhirnya saya merasakan bahwa sepertinya ada yang sudah tidak pas lagi dengan apa yang saya alami selama 1 minggu. Saya merasakan saya tidak bisa bernapas. Saya merasakan sepertinya di paru-paru saya ini banyak air, jadi saya tidak bisa bernapas. Saya merasakan saat saya berjalan, saya merasakan seperti saya berjalan seperti tidak menginjakkan kaki lagi di lantai. Lalu saya bangunin suami saya, kebetulan saya juga dekat dengan orang tua saya katakan saya harus dibawa malam ini juga ke rumah sakit. Saat itu keluarga ketakutan jika saya harus dibawa ke rumah sakit karena pas musim-musimnya COVID lagi membooming pada saat tahun 2020. Tetapi dengan keberanian, karena saya merasa saya sudah tidak kuat lagi, pagi-pagi jam 5 pagi saya langsung dibawa ke rumah sakit, tes darah, tes semuanya, saya non-reaktif. Lalu dilihat oksigen di dalam tubuh saya sudah 70, lalu saya diberi bantuan oksigen. Saya merasakan oksigen yang diberikan kepada saya itu seperti sudah menyelamatkan hidup saya. 1 minggu saya di rumah sakit, dicek kembali apakah saya ada gejala COVID atau bagaimana, non-reaktif, lalu saya diizinkan pulang. Tetapi saat saya sudah pulang ke rumah, 2 hari 3 hari kemudian, saya merasakan dada saya seperti ditindih begitu berat. Lalu saya meminta ke rumah sakit kembali. Sebenarnya dokter mengatakan bahwa saya sehat-sehat, paru-paru saya bersih, jantung saya tidak ada masalah, semuanya tidak ada masalah. Tetapi yang saya rasakan, dada saya berat, saya tidak bisa bernapas. Sepertinya napas saya tidak ada. Lalu saya memohon kepada dokter kembali untuk mengeronsen saya. Dan saat waktu di ronsen kembali, memang benar paru-paru saya bersih. Lalu dokter ini mengambil keputusan untuk saya masuk kembali ke rumah sakit, tetapi dibuat di ruangan spesial. Saat saya di ruangan itu, saya melihat seorang ibu di dalam ruangan saya itu. Saya melihat dia sudah dibantu alat oksigen untuk bisa bernapas. Saya melihat dia sudah sangat sesak. Lalu saya juga permasalahannya juga sesak. Malam jam 11 saya melihat ibu ini sudah semakin sesak. Dia hamil 7 bulan. Dia meminta kepada saya, "Kak, tolong doakan saya." Lalu saya doakan ibu ini. Kami berdua berdoa. Jam 1 saya melihat oksigennya tinggal 25. Lalu saya berpikir, jika oksigen 70 aja sudah sesak, apalagi ibu ini sudah oksigennya 25. Saya lihat perawat-perawat datang membantu memberikan bantuan lagi, bantuan oksigen. Saya lihat dia tidak bisa lagi dibantu, semakin sesak. Jam 2 malam, saya lihat data oksigennya sudah 15. Lalu saya saksikan
Ibu itu meninggal di depan mata saya. Karena hanya saya dengan ibu itu di ruangan, saya melihat ibu ini meninggal di depan mata saya. Saya melihat dia pegang itu bantuan oksigen yang ke hidungnya, dia lepas, lalu dia seperti tertidur. Lalu terdengar nada bahwa semuanya sudah lewat. Saat itu saya menangis. Saya berpikir, setelah ibu itu berarti saya. Sebelum ibu itu meninggal, dia sampai memohon, dia menengadah ke atas tangannya. Dia katakan, Tuhan, selamatkan saya. Anak saya masih umur 5 tahun yang pertama, anak kedua 4 tahun, dan yang saya bawa ini 7 bulan. Selamatkan saya Tuhan. Dia menengadahkan tangannya ke atas, lalu dia meninggal. Saat itu, saya semakin sesak, hilang kekuatan. Saya berpikir, di mana kau Tuhan? Saat dia sudah meminta, Tuhan tolong berikan mujizat kepadaku, kata ibu tersebut. Tetapi Tuhan tidak membantunya. Ibu itu pergi meninggal dengan membawa anak yang di dalam kandungannya. Lalu malam itu saya dipindahkan ke ruangan yang lain. Seminggu saya di rumah sakit, pola pikir saya semakin tidak bisa saya teralisir. Di otak saya akan mati. Di otak saya akan mati. Karena saya merasakan dada saya ini berat sekali. Lalu dokter datang. Dokter mengatakan bahwa saya baik-baik saja. Hanya pola pikir saya stres. Dan saya tidak bisa menetralisir apa yang saya pikirkan. Lalu satu malam Sabat, saya minta supaya dinaikkan monitor. Saya minta mau dicek oksigen dan yang lain-lain. Saat saya semakin ketakutan, saat saya merasakan bahwa dada saya semakin berat. Jam 12 malam, saya telepon pendeta Bahas Simbolon. Saya katakan, Pak Pendeta, jika saya tidak selamat malam ini, besok hari Sabat, tolong bawa anak saya dan doakan dan berkati anak-anak saya. Jika saya tidak selamat malam ini, saya minta garansi kepada Tuhan untuk memberikan berkat yang berlimpah untuk anak-anak saya. Saya tidak bisa menetralisir pikiran saya. Semua perawat mengatakan saya dikejar ketakutan. Sampai tidak kelihatan nadi saya. Sampai saya kejang-kejang saat itu malam itu. Yang di pikiran saya akan mati. Yang di pikiran saya tidak mau mati. Kemana anak-anak saya? Siapa nanti yang menyekolahkan ini? Siapa yang mengurus mereka? Lalu ada satu perawat yang menemani saya sampai pagi untuk menenangkan saya. Seminggu saya di rumah sakit, saya pulang kembali ke rumah. Tetapi tiap hari saya harus ke UGD. Kadang jika saya takut, kepala saya seperti es, dada saya seperti terbakar. Masuk ke UGD, tidak ada apa-apa, ditenangkan. Hari-hari berikut seperti itu. Lalu ada seorang dokter, bagian paru-paru. Dia mengatakan kepada saya, Kak, kamu gak ada penyakit apa-apa. Tetapi kakak sudah stres, kakak depresi. Karena kakak melihat orang meninggal di depanmu. Jadi kamu merasa bahwa itu menjadi satu depresi yang hebat yang kau dapatkan. Lalu saya dibawa ke dokter psikiater. Lalu saya ditanya bapak itu, Ibu takut apa? Lalu saya jawab, saya takut mati. Dokter mengatakan, kalau ibu takut mati, saya juga takut mati. Ibu pernah dengar di Alkitab, saat besok Yesus mau mati, mau disalibkan,
dia berdoa kepada bapaknya, Tuhan, jika bisa, jauhkanlah cawan ini daripada, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Lalu dokter psikiater ini mengatakan, sedangkan Tuhan saja takut mati, tetapi dia berserah kepada Tuhan. Coba ya ibu, setiap ibu berdoa, bilang sama Tuhanmu, saya tidak takut mati, karena aku percaya Tuhan akan berikan yang terbaik. Saat itu saya berpikir, itu hanya hal biasa, dokter mengatakan seperti itu. Tetapi hari demi hari, setiap saya berdoa, saya selalu mengatakan, jika saya mati Tuhan, biarlah saya mati di dalam nama Tuhan. Jika saya mati sebagai seorang ibu yang meninggalkan anak-anak yang masih kecil, saya minta kepadamu Tuhan garansi Engkau akan memberkati anak-anakku. Itu yang selalu saya bawakan. Dengan bantuan dari dokter, saya harus ditenangkan minum obat tidur. Saya meminum obat tidur selama 2 bulan. Untuk menenangkan pola pikir saya, depresi saya ikutin apa yang kata dokter. Dokter mengatakan kepada saya, biasanya ibu kalau berdoa dalam hati. Iya, sekarang ibu berdoa berseru kepada Tuhan. Keluarkan suaramu, ungkapkan kesedihanmu kepada Tuhan, maka itu akan lega. Dan itu sampai saat ini saya selalu bawakan. Setiap pagi saya selalu mengeluarkan suara saya, berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan. 2 tahun yang lewat itu adalah proses kehidupan saya yang saya merasa sangat berat. Saking takutnya mati, saya tidak bisa menetralisir kehidupan saya, sampai badan saya pun ikut merasakan kesakitan. Dada saya sesak, saya mendengar jantung saya berdetak sangat kuat. Kadang saya tidur, saya merasa jantung saya kayak berhenti. Lalu kata psikiater, orang kalau depresi, dada terasa berat, jantung berdebar-debar, dada panas, kepala dingin. Lalu sekarang, sudah 2 tahun berlalu sampai tahun ini, saya hanya 2 bulan meminum obat tidur, dan saya hanya berdoa kepada Tuhan dan berseru sampai saat ini. Menjadi pelajaran bagi saya. Dulu mungkin saya seorang yang merasa, oh iman saya kuat, oh saya tidak seperti orang sana. Tetapi saat Tuhan berikan kepada saya sakit, di situ saya rasakan saya tidak punya iman sedikit pun. Saya merasakan di titik paling rendah, di titik 0 kehidupan saya. Saya merasakan saat-saat itu kehidupan saya tidak ada artinya. Saat ini yang saya pelajari dalam kehidupan saya, berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menjalankan kehidupan kita mau jadi apapun nantinya. Dulu saya seorang ibu yang hanya berpikir mencari materi-materi untuk nanti anak saya bisa saya sekolahkan ke sini. Tetapi saat ini, setelah 2020 yang saya hadapi kehidupan, saya melihat seorang ibu meninggalkan anaknya 2. Saya berpikir kehidupan ini tidak ada 1 detik. Ternyata untuk kematian itu sebentar. Tetapi sebelum saya mati, semoga saya mempunyai iman yang kuat. Saya teringat saat saya memohon dan berdoa ke Pendeta Bahasimbolon, saya telepon, Pak Pendeta, kalau saya mati, saya mohon anak-anak saya Engkau berkati. Engkau tumpangkan tanganmu kepada ketiga anak-anak saya, supaya mereka dapat berkat. Karena jika memang Tuhan mengizinkan saya harus meninggal, saya mohon anak-anak saya diberkati. Jadi pelajaran bagi saya,
hari demi hari berserahlah kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu besok kita mati. Apakah kita sudah menyimpan iman kita, sudah berserah kepada Tuhan? Jangan kita mencari materi-materi kehidupan dunia, tetapi carilah, pupuklah imanmu untuk semakin takut kepada Tuhan. Kehidupan saat ini bukan kehidupan yang baik, dan saya percaya itu. Tetapi saya hanya meminta kepada Tuhan, seperti di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu bukan hal yang gampang. Tetapi saat ini, apapun kehidupan saya, apapun yang Tuhan izinkan, cobaan yang terjadi ke kehidupan saya harus mengucap syukur. Dan saya makin percaya bahwa kehidupan kita ini diberikan Tuhan ujian untuk menyadarkan kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekian kesaksian saya.